Halo Fakri, ketemu lagi. Halo. Ya, ini teman-teman kita ngobrol lagi dengan barista kita yang kemarin saya wawancarai terkait kenapa sih dia kok bisa sampai nyemplung ke dunia perkopian ya. Jadi gara-gara cangkruk kalau kata orang Surabaya atau dari istilahnya apa ya? Nongki-nongki gitu kalau bahasa anak sekarang. Terus akhirnya dia kenal dengan pengusaha kopi, terus mau belajar. Jadi pelajaran yang kita petik dari perbincangan dengan Fakri sebelumnya itu banyak sekali sebenarnya bahwa hidup itu harus terus berlanjut ketika salah satu dari tujuan kita itu mungkin kita merasanya waduh udah berakhir nih pasti hidup gue di sini gitu ya. Tapi ya gimana kita masih muda gitu loh, kita harus lanjut ya Pak Kria. Nah, karena Fakri Betul. ini sudah jadi barista, aku mau ngetes dia sebenarnya malam ini. Seberapa baristakah si Fakri ini? Walaupun kalau di podcast kita nggak bisa nyeduh kopi ya, tapi at least Ya. karena saya adalah penggemar kopi, saya Hmm. itu menggemari kopi sejak ini Fakri, sejak tepatnya sejak apa ya? Sejak kuliah deh, hitung aja gitu. Karena Hmm. kuliahku sore ya, itu kalau pagi bikin paper itu kalau nggak ngopi, kalau ngantuk sih tetap ngantuk, tapi moodnya itu kalau minum kopi kenapa bisa naik ya? Ada pengaruhnya Pak kopi dengan mood? Setahu kamu ada pengaruhnya? Ada, ada. Gimana tuh? Itu lebih ke kafein, endorfin. Endorfin itu kan melepaskan hormon-hormon kebahagiaan tuh, gitu. Oh, Terus mungkin bisa jadi nih, bisa jadi karena saya juga masih belajar lagi gitu. Mungkin pas lagi ibu lagi ngantuk itu kan mood udah nggak enak, tapi kalau udah bangun lagi selayaknya kita bangun tidur, mood di, sudah diperbaiki. hmm. Jadi Bisa jadi istilahnya gitu. dia kayak apa ya? Kayak membangunkan gitu sebenarnya ya. Sifatnya si kopi itu ya. Mm-mm. Betul. Kopi itu kalau di apa hanya di Indonesia ya yang dinamai sesuai dengan originnya ya Fakri. Kalau di luar gimana ya? Apakah Kalau di kopi luar masih jadi kalau misalnya saya yang pernah saya temuin di beberapa kopi mancanegara itu ada satu kopi andalan barista seluruh dunia dari Panama, oh namanya Panama? Panama Geisha. Panama Nama Geisha. kopinya apa? Betul, Apa hubungannya sama GASHA. oh bukan geishanya Jepang ya, bukan ya? Bukan. Panama Geisha itu nama lokasi di sebuah negara Panama. Mm-mm. Dan karakter kopinya sangat, katanya teman-teman itu sangat lombable sekali gitu. Apa tuh maksudnya? Lombable sekali itu kopi yang bisa buat lomba. Mm-mm. Itu kopi ini Panama Geisha ini, karena dari kopi itu mereka sering mengeluarkan rasa-rasa kayak rasa-rasa notes ya, notesnya itu flavor notesnya ada cherry, ada blood orange, tergantung dari uh, cropnya juga. Crop itu dari sawah-sawahnya gitu. Nah, Hmm. kalau di ini, kalau di kopi sendiri yang tentang luar negeri, tetap kok untuk penamaan penamaan kopinya masih tetap daerah Kolombia, Costa Rica, terus kita ada yang namanya di sebuah lokasi di Ethiopia namanya Yirgacheffe, Oh. Yirgacheffe Hmm. tuh. Hmm. Kalau di saya nggak tahu macam-macam ya, cuman yang saya kenal Hmm. itu kayaknya paling familiar tuh Robusta sama Arabica ya. Hmm. Emang itu dua kopi favorit atau jenis kopi yang dijadikan dasar untuk bikin kopi racikan lain ya? Nah, kalau kita ngomongin Robusta sama Arabica, itu Mm-mm. varietas. Kalau di tumbuhan Varietas. ada namanya varietas. Oh, gimana Gitu. tuh? Jadi varietas kopi sebenarnya ada banyak. Ada Mm-mm. Robusta, Arabica, Excelsa, Oh, Excel. Tipika, Hmm. Berry, Longberry, dan lain-lain. Hmm. Itu cuma yang kita tahu di Indonesia itu Robusta sama Arabica. Karena apa? Mayoritasnya menggunakan itu. Mayoritas orang kita Kenapa ya. nggak tipika? Hmm. Kenapa nggak tipika Longberry dan lain-lain?
Tipika, Marago Game dan lain-lain. Harganya mahal. Oh, Gitu. Mas. Tapi di Indonesia tumbuh sebenarnya untuk varietas yang lain itu. Tumbuh. Kalau misalnya ada satu beans yang terkenal untuk kopi susu di kalangan teman-teman saya, itu namanya biji kopi Excelsa. Itu katanya saya belum pernah nyoba sih, cuma teman-teman bilangnya itu biji kopi yang cocok banget buat kopi susuan. Itu katanya varietasnya dari varietas Excelsa. Ini apa namanya? Kalau kita sekarang kan kayak aku ya, Fahri, ngopi. Sebenarnya tuh awalnya aku nggak tahu sih jenis-jenis kopi itu. Tapi aku kalau setiap ngafe itu pasti nanyanya gini ke baristanya. Daripada pusing lihat menu segitu banyaknya, kayak termasuk aku pesen ke kamu tuh aku tanya, yang favorit di sini apa? Karena aku pusing kalau Iya, harus betul. ini apa jenisnya ini apa ya Allah Jenis, susah amat ngapalin. Udah yang paling favorit apa di sini ya? Paling rata-rata iya, netral kan kita iya, caramel macchiato ya, terus iya, betul. latte, cappuccino. Mm-mm. Cuman Mm-mm. yang paling sulit aku bedakan tuh biasanya antara latte sama cappuccino. Bedanya apa ya, Fakri? Sebenarnya latte dan cappuccino itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, Mm-mm. yaitu bedanya kita balik ke espresso dulu ya Bu, karena eh, dasar dari semua kopi itu kan dari espresso, yang maksudnya dasar dari kopi-kopi Yang base-nya kita hitam pakai itu, yang kopi hitamnya yang itu. cuma 30 mili aja, Oh, yang kecil, ya. ya, Pahit banget yang tuh. nggak 30 mili sih. Terus, Itu jadi kalau di kopi itu ada namanya espresso, nah, ristretto, straight tuh. doppio, lungo, Waduh. gitu. Terus, Kalau espresso itu adalah sari kopi yang diekstraksi sesuai dengan biji kopinya. Misalnya biji dari lokasi A, dia cocoknya dengan suhu segini, 20 gram. Terus yang lokasi B 18 gram. Jadi nggak sama, Bu. Jadi hmm, kompleksnya kopi itu di situ. Misalnya hmm. nih, saya nyeduh kopi dari Trawas sama nyeduh kopi dari Halu dengan rasio yang sama, air suhu yang sama, jumlah air yang sama, waktu yang sama, rasanya bisa berbeda. Hmm. Itu di apa namanya? Kompleksnya kopi ya. Hmm. Oke, lanjut ke ristretto. Ristretto itu dia espresso, setengahnya espresso. Jadi dia mengeluarkan rasa yang lebih kuat daripada espresso. Kenapa bisa gitu? Ibaratnya begini, kopi yang masuk dalam portafilter atau yang masuk yang kita lihat di alat-alatnya barista itu, yang dipegang, ada bulatnya, dimasukin kopi. Oh iya ya. Nah, Hmm. itu umumnya 18 sampai 20 gram. Dan keluarnya in 18-20 gram, outnya 1:2 atau 1:3 kira-kira ya. Misalnya kita masukin 20 gram, berarti outnya bisa 40 gram. Tapi tergantung lagi. Nah, tapi kalau misalnya ristretto, kita masukin 20 gram, keluarnya setengahnya dari tadi, jadinya 20 gram juga. Bisa lebih kuat. Kenapa bisa lebih kuat? Ibaratnya nih Bu, kayak air sama gula. Kita masukin 2 sendok air dan 200 mili gula. 2 sendok air, 2 sendok Dua gula dan sendok 200 gula. mili air. Mm-mm. Nah, sama 2 sendok gula, 100 mili air. Oh, Rasanya kan lebih kuat yang mana pekat. tuh? Ya pekat ya. Yang pasti banyak gulanya, airnya Lebih sedikit pekat. ya. Mm-mm. Gitu. Nah, kalau Oh. cappuccino Mm-mm. itu aslinya dibikinnya itu pakai kopinya ristretto. Ristretto setengahnya dari espresso, terus susunya di steam dengan foamnya yang lebih besar daripada latte. Jadi kalau mau Ibu tes ini cappuccino apa latte nih? Kalau nggak gitu aku pesen cappuccino kok dikasih latte, aku pesen latte kok dikasih cappuccino. Itu dari busanya. Iya. Busanya kopi kayak Hah. krimnya itu kalau emang creamy banget atau Foamnya banyak gitu ya. bahasanya gitu ya, frothy banget kayak misalnya foamnya itu kira-kira seginian kalau cappuccino itu. Hah. Nah, Lebih kalau banyak latte itu lebih foamnya. tipis lagi.
Gitu. Ada penampakan di Tapi rumit belakang. sih, cuma Ada penampakan di belakang. iya dari teman-teman. Enggak, tapi secara taste dia sama ya, Fakri. Yang membedakan hanya foam itu. Secara tes, ya Kan betul, saya karena kayaknya orang, mirip deh. karena Oh, balik lagi ke Italia nih ya, karena kan kalau misalnya kita ngomongin kopi yang saya jual adalah kopinya di ini dipakein sedotan, jadi kita nggak tahu foamnya itu yang tebal apa enggak. Kita lalu nyoba langsung dari paling bawah. ininya, apa namanya, paling bawahnya. Tapi Uh, kalau mau ibu coba, uh, dibuka. Oh, ini foamnya banyak nih. Nah uh. itu sensasi foam yang banyak itu yang disukai sama orang Itali. Oh, Cappuccino. Gitu. nah kalau latte itu dari mana? Maksudnya Dari kalau Itali juga. Italia juga, oh Mm-mm. sama, cuman ada Mm-mm. penggemar yang suka dengan foam itu Ya, ya, foam berlimpah foamnya itu tipis ya. saja gitu. Oh, itu Iya, berarti ada latte yang itu ya. Nah, latte. kalau yang favorit di kedai kopi bermerek itu adalah caramel macchiato. Ya, Mm-mm. caramel macchiato tuh apa perasaanku sama-sama aja sih, Kri. Pokoknya aku tuh ya, aku tuh prinsipnya pokoknya ada kopi di depan saya, udah itu. Cuma Mm-mm. ya cari level aman paling latte gitu aja. Cuman kalau apapun yang ada di Iya. depan saya kopi ya saya minum gitu loh. Nah, kalau caramel macchiato itu apalagi ya? Apalagi ya itu ya? Yang membedakan Iya. apalagi? Kalau caramel macchiato itu adalah dari brandingnya sih Bu. Sebenarnya kalau macchiato sendiri, macchiato pada aslinya itu cuma satu shot espresso, terus Mm-mm. dikasih sedikit foam dari susu aja. Nggak pakai susunya, cuma foamnya aja, plung gitu tak. Diambil dari kata maki yang Mm-mm. artinya noda. Jadi kopi yang Oh, bernoda macchiato itu. walah cuman espresso diambil foam susunya. Tapi kan sering berjalannya waktu, Uh-uh. ini kan karamel macchiato itu terkenalnya dari Starbucks ya memang. Mm-mm. Nah, itu dia sih lebih ke brandingnya aja sih kalau menurut saya Ya, pribadi nih. ya, ya. Jadi dia memang kayak ya susunya banyak, ada foamnya, dikasih kopi. Jadinya terus dikasih sirup karamel. Dan itu cuma kayak karamel macchiato. Terus orang-orang kan kalau misalnya saya jual nih es kopi susu karamel, harganya 50.000. Kopi susu sama sirup karamel doang kok udah 50.000 sih mas. Nah, Kalau saya jual karamel macchiato, mas beli karamel macchiato dong. Oh iya kak ini. Terus diupload dan lain-lain. Wih saya minum karamel macchiato loh. Emang kamu tahu karamel macchiato apa? Kamu sih nggak itulah. pernah kesini gitu. Emang anu ya, apa namanya kopi itu telah membius masyarakat Berevolusi. kita ya, dan sangat-sangat membius. Ya. Jadi Mm. arti ngopi itu sekarang di masyarakat kita tuh sudah beragam. Ada yang ketika kita nyebut Ngopi kopi, itu kalau ada yang ketika ada. macam-macam kan, kamu Mm, aku bilang kopi gitu, mungkin kamu pasti wah betul. nongki nih pasti arahnya gitu kan. Nah, lagi yang kopi yuk, wah Iya. iki tombol ngantuk iki. Jadi macam-macam kalau orang-orang kita Ya. tuh ya kan. Kamu Nah, sendiri kalau ngomongin itu, ada namanya gelombang tren kopi yang saya ah, pelajari dari satu orang lecturer. uh, Dia mempresentasikan hal ini, uh, mempresentasikan pengaruh tren kopi gelombang ketiga atau third wave coffee trend ke kesejahteraan petani, dan itu dilombakan dan akhirnya mewakili Indonesia di Boston World Coffee Events. weh, Di Boston atau di Jerman gitu kalau nggak salah. Jadi dia mempresentasikan hal ini. Jadi kalau saya boleh terang ini, tren boleh kopi boleh. itu ada 3. Apa tuh? Tren kopi gelombang pertama, Mm-mm, itu kopi diminum layaknya kopi. mm-mm, Seperti kalau misalnya Bu Kamel, tahu mm-mm. kopi dari mana awalnya? Aku Jadi, nah, dari logo itu yang bertebaran di mana-mana. Logo itu sebenarnya yang sesimpel ini Bu, tahu kopi dari ini, tahu kopinya, maksudnya tahu kopinya, tahu minuman kopi itu pertama kali minum kopi itu dari apa? dari siapa maksudnya?
Dari apa? Iya, Oh kopi ya. apa Oh, kopi apa? Oh ya, kopi susu. yang Ah, diminum kopi pertama kali? kopi hitam, Ya, betul. kopi hitam Kalau kan? di Indonesia kan kopi, ya, kopi yang dikenal di Indonesia itu kan ada namanya kopi tubruk, Nah, ya iya itu. kan? Minum kopi tapi jangan ditubruk. Nah, kalau kita ngomongin itu lagi ya, tren kopi gelombang ke satu itu namanya kopi Kopi diminum tubruk. lainnya kopi. Hmm. Ada. Kalau di Indonesia kita memiliki ada kopi tubruk. Tapi kalau di Jepang ada yang misalnya ada pour over coffee. Kalau misalnya di Italia dia adanya espresso. Ya kan, mereka minumnya yang Italia minum espresso, yang kita minumnya kopi tubruk, yang sana minumnya pour over gitu-gitu aja. Hmm, hmm, hmm. Nah, lalu kopi gelombang kedua adalah kopi dijual secara massal. Dijual secara massal. Contohnya seperti perusahaan kopi-kopi terkenal kayak Nescafe, terus Ya, Kapal Api, dan lain perusahaan lainnya. Itu kan udah dipasarkan secara massal ya. Lalu tren kopi gelombang ketiga. Kopi gelombang ketiga ini customer pengen tahu ini kopi apa, berasal dari mana, karakternya gimana, apa yang keluar dari biji kopi ini. Gitu. Berarti kalau Ini bisa mungkin gimana? Ini mungkin lahirnya dari teman-teman barista itu lahirnya dari apa? Dari customer. Customer yang mas ini kopi apa sih? Ini gimana sih? Diterangin sama customernya, kita presentasi. Ini kopi ini mas, ini gini, disuruhnya begini. Nah itu akhirnya kita yang dari customer bisa jadi bisa jadi baristanya gitu. Jadi emang ini ya, kopi itu ya tadi yang aku bilang banyak sekali kita bisa memaknai kopi. Ketambahan sekarang ini kalau menurutku kopi itu telah ini loh mengedukasi kita ya. Jadi customer tuh sekarang kayak kayak aku ya datang gitu ke kafe. Oke, taruhlah aku udah pernah nyoba karamel macchiato tadi. Terus aku kalau lihat antrian di belakangku agak sepi, Fakri, nanya-nanya ke baristanya kan agak leluasa ya. Kadang-kadang ya budaya orang Indonesia tuh kan sungkan. Aduh, antri di belakang banyak begini, aku mau tanya macam-macam kopi kan kelihatan kayak orang bego gitu kan. Jadi Mas yang favorit yang mana? Saya pilih yang level aman aja, antriannya panjang gitu. Nah, tapi kalau antriannya sepi, biasanya aku lebih leluasa untuk bertanya, walaupun nggak banyak masuk juga sih di kepalaku juga. Tapi menurutku kopi itu sekarang sih sebenarnya sudah mengedukasi kita ya. Banyak sekali edukasi yang lahir dari kopi ini. Orang yang tadinya nggak ngopi sama sekali itu bahkan sekarang seneng kopi itu loh, karena ya mungkin ambience-nya suasana kafe, bisnis kafe juga bertaburan. Dan satu lagi sekarang, kopi yang dulu identik dengan laki-laki, dulu kalau kita tahu ngopi, mesti cowok tuh gandengannya sama, maaf ya, sama rokok. Biasanya kan gitu kan, kalau ngopi rokok kan pasti gitu. Nah sekarang dengan seiring dengan bertumbuhnya apa ya wawasan masyarakat, terus tren masyarakat urban juga, cewek-cewek pada ikut ngopi kan sekarang, ya kan, mau cewek-cewek ngopi lah. Kalau pebisnisnya itu jeli menangkap peluang ini, oh kita harus bikin kopi yang cewek ini suka, karena cewek kayak aku biasanya kopi hitam itu kan nggak suka ya Fakri, nggak di perut nggak enak kan ya kalau kopi hitam itu mah pasti muncul kalau cewek gitu ya. Kalau Fakri sendiri melihat tren kopi dan bisnis kafe ya, kafe kopi ini di Indonesia bagaimana? Bakalnya terus naik atau ada titik jenuh nanti habis ini? Nah, itu pertanyaan yang sama ketika saya tanyakan di workshop yang diterangkan oleh Mas Radif Anaba itu tadi. Mas, ini kopi ini bakal trennya bakal turun nggak? Soalnya ini kan saya lihat bisnis kopi ini latah gitu loh. Ada yang sukses lainnya ngikutin, ada yang sukses lainnya ngikutin. Padahal belum tentu berhasil juga, cuma ikut-ikutan doang. Terus kayak tren mie pedes. Iya, kan? Level-levelan. Ada mie akhirat, ada mie setan, ada mie ini, mie itu. Tapi yang bertahan cuma beberapa aja. Terus jawabannya gimana? Juga. Jawabannya begini. Kalau misalnya kita ngomongin kopi, man,
Kalau saya lihat sih begini, kopi itu memiliki ajang Hmm. seperti perlombaan. Ajang ya. Iya. Terus di kopi pun itu punya namanya hulu sampai hilir. Dari Hmm. hulu, petani, penanaman, proses pasca panen, penjemuran, pengupasan, dan lain-lain, sampai ke penggorengan, sampai ke tangan barista. Itu Mas, kita bakal terus berjalan di sini. Kayak misalnya katakanlah Mas, kemarin itu koki-koki mie pedes ada lombanya. Pasti mereka bisa jadi bertahan sampai sekarang. Tapi mereka kan cuma bikin aja terus hilang. Iya Iya. ya. Tapi kalau di kopi Mas, di kopi itu kita memiliki ajang. Ada namanya Barista Championship, ada yang namanya Brewers Championship, ada yang namanya Latte Art Championship. Dan Indonesia di tahun 2019 kemarin, kalau Ibu nggak tahu nih, meraih juara 4 World Barista Championship sedunia. Oh, sedunia? Sedunia. Sedunia? Wih, Nomor 4. hebat. Iya. Hebat. Luar Itu biasa. yang saya kaget. Itu idola saya juga sih. Dia orangnya memang hebat banget dalam inovasinya, dalam pempresentasiannya, dan lain-lain. Terus saya kira, orang ini paling kayak yang beberapa tahun lalu, kalau nggak top 10, ya top 20, kalau nggak gitu mewakili aja, tapi nggak menang. Tapi setelah saya ikutin di Instagram, dia bawa pulang itu mesin kopinya yang besar, mesin kopi harga 300 juta dengan tanda tangan dari barista itu, juri-jurinya. SCA itu pakai association gitu ya? Namanya? Apa Coffee Association gitu. Lupa saya. Itu ada tanda tangannya dan lain-lain official. Terus aku ngelihat, wah ini yang bawa pulang ini pasti bukan orang sembarangan dong. Itu kan dari muncul story, saya pencet dong profilnya. Saya lihat scroll, ternyata dia peraih juara 4. Orang Indonesia itu. Yang pertama itu Korea, pertama Korea, 2 Rumania, 3 itu Eropa juga. Yang keempat baru Indonesia. Namanya Pak Mikael Jasin. Oh, hebat ya. Tuh. Iya, hebat hadiahnya sekali. Hadiahnya itu loh. Hadiahnya sangat besar, Bu. Sponsorship dan lain-lain. Terus dia juga memiliki bisnis coffee shop dong. Pastinya aku mau ke coffee shopnya Mas Mikael Jasin. Iya. Paling nggak brandingnya dia dapat kan. Jadi jawabannya si yang kamu tadi tanya itu pasti akan terus naik ya bisnis ini ya? Nggak naik pun stagnan. Nanti stagnan pasti bakal naik lagi. Stagnan pasti bakal naik lagi. Kalau turun saya lihat belum kurang ya? sih karena nggak bakal, kalau saya ngelihatnya nggak bakal turun karena kopi ini, kita ngomongin kopi bukan hanya minuman. Kita ngomongin kopi adalah nongkrong. Gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup. Itu siapa yang bisa lepas dari ngopi zaman sekarang gitu loh. Nggak ada. Walaupun ada, maksudnya nggak ada itu bukan benar-benar nggak ada, tapi mayoritasnya pasti ada aja ngopi. Iya, betul. Tapi ini ya Pak Kri, sekarang kan pandemi nih. Banyak yang bilang gini, aduh, aku buka bisnis kopi sekarang ini adalah bukan waktu yang tepat ya, karena siapa sih yang mau nongkrong-nongkrong sekarang? Kalaupun kita nongkrong kan pasti dibatasin jamnya kan, resek lah pokoknya, protokolnya tuh serba ribet gitu loh. Kira-kira supaya kita bisa tetap bertahan, bahkan si kedai terbesar itu pun sekarang sudah merubah pola penjualannya ya. Jadi kalau kamu tahu kan, sekarang trennya kopinya kan literan, ya kan? Yang dikemas seliter itu, terus promo dibawa pulang gitu ya. Menurutmu itu bisa masih bisa jadi customer friendly nggak? Maksudnya semudah itukah customer menerima konsep kopi literan itu? Karena kita kan rata-rata ngopi itu ya ngafe gitu loh. Ngopi itu ya nongki gitu loh, bukan kopi yang ditenteng 1 literan gitu loh. Kalau menurutmu gimana? Kira-kira masih mau nggak sih customer terima tren itu sampai mungkin pandemi ini, nggak tahu kita kapan berakhirnya ya? Ya, kalau itu pastinya itu pukulan yang berat sih buat para pemilik kedai kopi dan juga para customer. Bahkan saya sebagai customer pada saat pandemi bulan April tahun 2020
Itu benar-benar memukul saya. Kenapa? Benar-benar saya mau kemana nggak ada, saya mau ke sini nggak ada, mau cari teman nggak ada, teman-teman pada takut untuk keluar juga, terus coffee shop juga takut digusur sama Iya lagi. teman-teman dari pihak berwajib. Iya. Iya benar-benar pada saat itu, aduh saya pulang kerja harus ngopi bentar deh. Saya cuma ngopi sejam, mereka udah mau tutup. Ah, udahlah. Nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Tapi yang saya herankan adalah bahkan kopi literan pun ini dinikmati sama teman-teman di rumah. Nah itu yang saya kaget loh. Kok mau sih? Maksudnya beli dengan harga segitu cuma beli di rumah aja, mendingan beli yang sasetan dong lebih murah. Enggak, rasanya ini beda dan lain-lain. Terus ini tuh kayak bawa kembali rasa-rasa pas aku nongkrong. Oh iya. Jadi kayak rohnya masih masuk gitu ya, kayak masih masuk. Jadi kayak misal ya, aku pengen coffee shop ini nih, tapi nggak boleh kesana, ya udahlah beli aja buat di rumah. Terus bisa nemenin nugas, bisa nemenin ngantor dan lain-lain. Dan itu benar-benar kayak obat banget bagi teman-teman. Obat kangen gitu ya. Yo, obat menarik kan? Tuh kan menarik kan? Perbincangan sama Fakri menarik banget. Banyak bener sebenarnya yang mau aku tanya loh. Ini belum semua loh aku korek nih ya. Bagaimana Fakri ini ternyata tadi aku stalking Instagramnya tuh dia suka main saksofon juga ya. Coba nanti suatu saat kita tanya-tanya dia soal saksofon gitu loh. Tapi mungkin next aja ya Fakri ya. Ini next juga boleh. Ya boleh. Aku thank you banget ya sudah cerita soal kopi-kopian sama aku gitu ya. Sukses ya. Mudah-mudahan terima kasih kembali. Pandemi ini bisa cepat berakhir lah, kita semua bisa bangkit segera gitu ya. Dan protokolnya dijaga walaupun kita sering nongkrong-nongkrong tapi protokolnya masih gitu bawa masker tanah. Ya, sip. Oke. Sukses ya Fakri untuk semuanya. Mudah-mudahan lancar, murah rezeki semuanya deh. Pokoknya sukses yang terbaik buat kamu ya. Amin. Oke, makasih Fakri. Assalamualaikum. Sama-sama. Iya, waalaikumsalam.